Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, segala puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai pada detik ini, sampai malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, tahlil dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah secara bersama-sama seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita tidak akan menambahkan materi, melainkan kita akan mendalil, kita akan merajaah pelajaran atau materi yang telah kita pelajari pada pekan sebelumnya, yaitu tentang idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Kemudian setelah itu nanti kita akan sama-sama tahsin surah Al-Qadr, karena kemarin tidak cukup waktunya mepet dengan format, makanya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Kemarin baru sampai ayat pertama. Baik, kita akan masuk
mudzakarah kepada materi idgham al-mutamathilin. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamathilin? Jadi idgham mutamathilin kita artikan secara huruf pun, secara kata per kata. Yang pertama adalah idgham mutamathilin. Nama nilai. Kalau ada yang disebutkan idgham, berarti artinya adalah masuk atau memasukkan. Mutamathilin artinya adalah dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Contoh, ba ketemu dengan ba ketemu dengan ba. Kemudian zal ketemu dengan zal. Kemudian ro ketemu dengan ro. Langsung kepada contoh. Idzahab, idzahab. Perhatikan, zal bertemu dengan zal, maka masuk ke dalam kategori idgham mutamathilin. Jadi kalau sudah tahu idgham mutamathilin, berarti sudah bisa juga bacanya. Artinya adalah memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua, ditasdidkan pada huruf yang kedua. Seakan-akan ininya tidak ada, zal yang pertama tidak ada. Jadi cara bacanya adalah idzahab, idzahab. Sama halnya contoh yang kedua, idrib bi'asaka, bi'asaka. Mana huruf yang sama? Ba sukun bertemu dengan ba yang berharakat kasrah. Huruf yang pertama wajib sukun, wajib sukun. Huruf yang kedua wajib berharakat, mau harakatnya kasrah, fathah ataupun dhammah. Contoh yang kedua, idrib bi'asaka. Bacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Namanya idgham mutamathilin. Dua hurufnya sama dengan cara memasukkan ba yang pertama yang sukun kepada ba yang kedua. Jadi di sini tasydid. Seakan-akan ba yang pertama ini tidak ada. Idrib bi'asaka. Kalau ba yang pertama dibaca, otomatis sifat yang melekat pada ba juga terbaca. Apa salah satu sifat di dalam ba? Qalqalah. Idrib bi'asaka. Kalau ba yang pertama dibaca. Tapi pada konteks idgham mutamathilin, ba bertemu dengan ba, hukumnya adalah idgham mutamathilin, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Jadi sifat pada huruf ba yang pertama dipantulkan harusnya, tetapi dihilangkan. Karena kenapa? Karena dimasukkan kepada huruf yang kedua. Idrib bi'asaka. Itu untuk idgham mutamathilin. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Idgham artinya masuk, mutaqaribain artinya dua huruf yang berdekatan. Berdekatan. Berdekatan dari segi apa? Dari segi makhraj dan sifatnya. Hurufnya
Zal. Apabila zal sukun bertemu dengan sa. Kemudian ba sukun bertemu dengan mim. Yang ketiga qaf sukun bertemu dengan kaf. Ingat, huruf yang pertama wajib sukun. Sukun. Adapun huruf yang kedua mau fathah, kasroh, dhammah itu enggak apa-apa. Contohnya contoh dari ba ketemu dengan mim. Irkam ma'ana. Kemudian yang kedua yalhad dzalika. Yalhad dzalika. Contoh yang ketiga dari zal, dari ini maaf tertukar. Yang ini tertukar. Sa bertemu dengan sa, sukun bertemu dengan zal. Kemudian yang terakhir contohnya alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalimat yang pertama, ba sukun bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim. Ba sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah dengan diidghamkan. Seakan-akan ba ini tidak ada. Irkam ma'ana. Kok bisa seperti itu? Karena ba dengan mim dua huruf yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Di mana makhraj ba dan mim? Syafatain, dua bibir. Ba, ma atau ba, mim. Gak mungkin kita mengucapkan ba dan mim tanpa melibatkan dua bibir. Ba gak akan bisa. Dua bibir pasti terlibat. Ba menyentuh. Ma. Oleh karenanya ba dengan mim adalah dua huruf yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Yalhad dzalika sama fa sukun bertemu dengan zal. Cara membacanya adalah dengan diidghamkan. Seakan-akan fa ini tidak ada, jadi langsung ditasydidkan. Yalhad dzalika. Di mana letak makhraj fa dan zal? Pada taraful lisan, betul, ujung lidah. Fa, la digigit. Fa dan la. Jadi cara bacanya adalah diidghamkan. Seakan-akan fa ini tidak ada. Yalhad dzalika. Yang ketiga, contoh yang terakhir, alam nakhluqkum. Langsung ke kaf. Qafnya dileburkan. Seakan-akan qaf ini tidak ada. Alam nakhluqkum. Tasydid di sini. Karena kenapa? Qaf dengan kaf adalah dua huruf yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Kalaulah qaf ini dibaca, misalkan kita keliru membacanya, alam nakhluqkum. Karena kenapa? Karena qaf memiliki sifat qalqalah yang wajib dipantulkan. Tetapi dalam hal ini, karena qaf bersanding langsung dengan kaf, dan dalam hal ini qaf sukun
bertemu dengan kaf yang berharokat, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan kepada huruf kaf. Kafnya tidak dibaca. Alam nakhluqukum itu untuk idgham mutaqabilain. Yang terakhir idgham mutajanisain. Idgham memasukkan sama atau masuk. Mutajanisain ini adalah dua huruf. Dua huruf yang sejenis. Apa maksud dari sejenis? Sama makhraj tapi beda sifat. Sama makhrajnya saja. Hurufnya lumayan. Yang pertama, apabila ta sukun bertemu dengan to berharokat. Ta, to. Kemudian sebaliknya, to sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ta lagi, ta sukun bertemu dengan dal. Baliknya lagi, dal sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ta, to, ta, tada, data. Kemudian lam sukun bertemu dengan ro yang berharokat. Zal sukun bertemu dengan mo yang berharokat. Langsung kepada contohnya. Idghalam contoh yang kedua, laqad tan. Contoh yang ketiga, qul rabbi. Baik. Contoh yang pertama, zal sukun bertemu dengan dha. Zal sukun bertemu dengan dha. Cara membacanya langsung kepada dha, bukan zal dulu. Il bukan il. Bedakan ya. Il sama il. Il ghalam. Jadi agak bulat. Karena dha ini satu makhraj dengan zal. Idghalam. Sama halnya dal sukun bertemu dengan ta. Dal bertemu dengan ta. Cara membacanya idgham. Kalau dikatakan idgham, maka artinya memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Laqad taba. Meskipun dal ini memiliki sifat qalqalah, tetapi itu seakan-akan dihilangkan dalnya. Karena kenapa? Dal bertemu dengan ta, yang dimana dal dengan ta itu sejenis dari segi makhrajnya, tapi beda sifat. Kalau ta itu ada salah satu sifatnya yang bernama hams. Ta agak sedikit keluar nafas. Ta. Ya, tapi kalau dal beda lagi. Qalqalah seperti itu. Tetapi makhrajnya sama. Yang ketiga contohnya, antara lam bertemu dengan ro. Lam bertemu dengan ro. Cara membacanya dengan diidghamkan. Qul rabbi, bukan qul rabbi, tapi qur, betul. Qul rabbi. Qul rabbi. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau misalkan ada zal bertemu zal di dalam Al-Quran biasanya langsung ada tasdidnya. Jadi kita paham di dalam Al-Quran biasanya langsung ada tasdid. Sama halnya seperti ini juga. Idrib bi'asoka ditambahkan tasdid. Di sini pun biasanya ada irkan ma'ana yalhad dzalika diberikan tasdid biasanya di dalam Al-Quran. Alam nakhluqukum diberikan tasdid juga. Sama. Ini lam bertemu ro tasdid. Lafaz ta bisa diberikan tasdid biasanya. Idgham tasdid juga. Jadi supaya para pembaca itu merasa mudah dalam membacanya. Ada yang perlu didiskusikan untuk tiga hukum ini? Idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan merasa kok idgham terus sih. Memang idgham itu tidak asing di dalam ilmu tajwid. Kalau dikatakan idgham berarti cara bacanya memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Jadi ada dua huruf. Kayak misalkan kemarin kita pernah bahas idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kan syaratnya apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang empat. Ya kan? Jadi kalau dikatakan idgham maka ada dua huruf. Huruf yang pertama seakan-akan ditiadakan dan dimasukkan langsung kepada huruf yang kedua, seperti itu. Jadi nggak usah bosan dengan perkataan idgham lagi. Memang nggak asing di dalam ilmu tajwid dikatakan idgham atau izhar atau ikhfa atau gunnah, nanti banyak seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Boleh Pak. Kalau huruf-hurufnya tuh ya ini aja. Ini saja. Kecuali yang mutamathilain. Kalau mutamathilain kan dua huruf yang sama apa aja? Kayak ba ketemu ba, zal ketemu zal, kemudian ro ketemu ro, double. Tetapi rumusnya yang pertama itu harus sukun, sakinah, sukun. Ro-nya sukun yang pertama, zalnya sukun, ba-nya sukun. Apapun itu. Kalau untuk idgham mutamathilain. Tapi kalau untuk idgham mutaqaribain yang 6 ini. Rumusnya kalau ta ketemu dengan zal nggak bisa zal ketemu dengan ba, nggak bisa. Ta ketemu dengan zal mutlak nggak bisa diganggu gugat. Ta sukun bertemu dengan zal yang berharokat. Ba bertemu dengan mim. Ba sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Mutlak nggak bisa ba ketemu dengan qaf, nggak bisa. Ba ketemu dengan mim. Qaf wajib ketemunya dengan kaf. Kalau nggak ketemu dengan kaf, maka nggak bisa hukumnya idgham. Seperti itu. Sama halnya ini. Kalau ini kan 6, 2 rumusnya 2. Kalau ini 12. Rumusnya 2 dan 2. Ta bertemu dengan to, yang pertama sukun. Begitupun to ketemu dengan ta, to-nya sukun. Ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, lam bertemu dengan ro, dan zal bertemu dengan ro mutlak. Nggak bisa ro bertemu dengan ro, nggak bisa. Lam harus bertemu dengan ro. Kalau lam bertemu dengan yang lain, maka bukan idgham. Seperti itu. Ada lagi? Ya boleh Pak. Dari lam dengan ro agak jauh, rota atau sama Ya. Baik. Itu lam ini sebenarnya apa jadi? Kun berarti jadi nabi. Lam dengan ro. Lam dengan ro makhrajnya di mana? Di lidah, lisan. Lam dengan ro makhrajnya sama, tapi dia sifatnya beda. Makhrajnya sama-sama di lisan, sifatnya beda. Kalau ro sifatnya takrir, itu namanya takrir. Ada getaran. Kalau lam nggak ada, nggak bisa. Jadi makhrajnya sama, sifatnya yang beda. Meskipun mungkin menurut
analogi kita ya berbeda jauh gitu ya antara lam dengan ro. Tapi lam dengan ro ini maksudnya sama di lidah. Hanya saja berbeda dalam segi sifat. Jadi ketemu roh aja dia begitu ya. Ya, wajib. Ketemu dengan dada dengan Nggak bisa. Nah, makanya harus dicermati yang ini rumusnya. Tak wajib bertemu dengan tok, nggak bisa. Tak bertemu dengan lam, nggak bisa. Jadi rumusnya dua terus. Tak bertemu dengan tok mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Tak bertemu dengan tak beda lagi, nggak bisa. itu selang ketemu dengan hal itu aja. Nggak bisa. Allahu Akbar. Beda. Bukan. Ada lagi? Ustaz, Iya, Pak. Udah pemahaman Ya. dijelaskan mahrajnya tadi laro, jadi dicontohkan Baik. di mana kesamaannya itu di mana gitu. Baik. Kalau lam itu dia berada pada tepi lidah. Agak susah nggak ibu tahu ini? Lam dia tepi lidah. Lam, la, tepi lidah. La. Enggak ada tuh kalau ketika kita menyebutkan huruf lam tidak melibatkan lidah. La sama dengan ro. Kalau ro itu ada di ujung. Ro di ujung ditempelkan kepada langit-langit. Ro kepada langit-langit apa? Langit-langit mulut. Ro. Ya. Jadi dia ada sifatnya takrir itu pengulangan. Ro. Ujung lidah ditempelkan kepada langit-langit atas. Ro. Kalau lam itu tepi lidah yang ditempelkan. Atau mungkin nanti ada pembahasan. Ya, ada pembahasan tersendiri untuk terkait makhraj. Ini mas sambil jalan aja, sambil dibahas. Ya, Pak. Itu kan harusnya itu 3 huruf itu hampir sama ya, la naro. Tapi kalau di sini na itu nggak termasuk kepada idgham itu. Itu alasan apa ya? Yang mana? Enggak, maksudnya di sini nggak ada na, huruf nun nggak ada. Padahal mahrajnya kan sama tuh, la naro. Oke. Ini analogi saya. Masuk nggak kalau ada ibu sekalian? Kalau nun bertemu dengan lam, kan tadi yang saya sampaikan. Oke, masuk Pak. Saya dapat jawabannya. Rumusnya huruf yang pertama itu harus sukun. Kalau nun sukun bertemu dengan ro, hukumnya apa kemarin? Idgham bila guna. Sama dengan nun bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam. Bertemu dengan lam. Hukumnya idgham bila guna. Ketemu. Tetapi bisa saja masuk. Karena kenapa? Karena ada satu makhraj, hanya berbeda sifat. Seperti ini. Kalau ini kan pembahasannya tentang nun sakinah dan tanwin. Yang kemarin kita sudah pernah bahas yang awal tentang idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Kalau nun bertemu dengan ro, yang pertama nun sukun, bertemu dengan lam, bertemu dengan ro, maka hukumnya idgham bila gunna. Contohnya mirwab bi. Jenis sama-sama apa sih? Di mana? Sama jenisnya sama. Ya, kalau untuk idgham mutajanisain sama makhrajnya, sifatnya yang berbeda. Kalau yang ini Yang ini bisa masuk juga pada idgham mutajanisain karena kenapa? Makhrajnya sama, di lisan juga di lidah. Masuk. Tetapi dia beda sifatnya. Ada lagi? Lam dengan fa bisa. Lam dengan Fa. nggak bisa. Iya, kalau Contohnya coba Pak. mau jadi fadhalan fa ada. Fa. Walla. Oh, itu masuk pada hukum nun sakinah dan tanwin. Isfa. Walla fahad. Lam tanwin bertemu dengan fa. Maka hukumnya isfa, cara membacanya menyamarkan tanwin tersebut.
lam fahada. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita masuk kepada tahsin Sholoh Al-Qadr. Boleh, Pak Heri? Nggak apa-apa, nanti bareng-bareng. Yang penting ada satu orang yang agak dekat dengan ini. Baik, silakan yang membawa mushaf buka Sholoh Al-Qadr. Sekaligus nanti kita akan analisis kata per kata. Ada hukum apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng? Sudah? Nanti Pak Awang. Enggak Pak, nanti kita bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Yang penting nanti Pak Heri agak dekat aja. Biar membantu. Baik, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik. Kenapa ini ditahan? Karena hukumnya gunnah. Apa huruf gunnah? Huruf gunnah ada 2, mim dan nun yang bertasydid. Cara membacanya ditahan minimal 2 ketukan. Jadi jangan inna, jangan seperti itu bacanya, tetapi ditahan. Inna. Nah, kalau untuk ini kita belum bahas ya. Namanya mad lazim, mad jaiz munfasil. Anzalna. Kenapa nun ini dibaca? Kenapa enggak anzalna? Ikhfa. Nun sukun bertemu dengan zai. Cara membacanya disamakan pertama, kedua minimal ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi kita bareng-bareng. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cara membacanya yang terakhir. Coba kita kenalkan dulu rohnya. Cara membacanya qad. Tambahkan roh. Qad. Qadr. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya membaca Lailatul Qadr, awalnya nggak ke bawah. Kadang saya sering mendengar gitu, ada aja yang membaca Qadr. Rohnya mana? Kamu kan di sini ada rohnya. Maka rohnya bawah sedikit. Qadr. Jangan baca Qadr saja, tapi Lailatul Qadr. Jelas. Qadr dipantulkan, bukan diharapkan, tapi dipantulkan. Qadr. Ya, Qadr. Kita dengarkan aja. Banyak ada seperti bendera. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr ditambahkan qadr. Jadi jangan baca qadr, tapi qadr. Baik. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Enggak ada ya? Hukum yang sudah kita pernah bahas belum ada. Nah, ini hanya majaz. Baik, ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
ditahan? Itu ketemu mim ya. Mana? Idgham biguna. Idgham biguna. Artinya biguna aja adalah dengan ditahan. Idgham memasukkan tanwin kepada mim. Khairun min ditahan. Jadi bacanya bukan khairun seperti itu, tetapi dimasukkan kepada hukum. Khairun min alfi syahr. Jangan baca syah, rohnya ke bawah. Kalau ini ada pantulannya ada. Kalau ini nggak ada pantulannya, jadi alfi syahr. Jadi hati-hati, jangan alfi syahr, itu mantul. Sedangkan ha tidak punya sifat yang namanya qalqalah. Hati-hati, mantul atau tidaknya. Alfi syahr, alfi syahr, alfi syahr. Seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Lailatul Qadar. Dari 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Syahr. Baik. Terakhir. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kenapa ini ditahan? Mim ketemu dengan mim kemarin hukumnya itu mim bisa, yang utama lain bisa, karena mim ketemu dengan mim, idgham utama lain bisa, mim ketemu dengan mim sama. Kalau kemarin idgham mim, karena mim yang pertama masuk kepada hukum mim sakinah. Misalnya kayak mendengung ya. Ya, idgham mim tuh. Kemudian mim, kenapa enggak mim? Nun bertemu dengan kaf. Ifa. Ikhfa. Artinya ikhfa adalah sama. Cara membacanya pertama dengan menyamarkan nun, kedua dengan menahan minimal 2 katuran. Min kulli amr. Kalau hanya baca min kulli amr, keliru karena rohnya nggak ke bawah. Sini kan amrin. Terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 1, 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pantulkan. Matla'il fajr. Karena Allah memiliki sifat qalqalah. Salamun hiya mim idhar, jelas tanwinnya. Salamun hiya. La'il fajr, cara membacanya fajr. Jim memiliki sifat qalqalah. Fajr, mudah. Fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan dalam penyampaian. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita akhirnya sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca kafaratul majelis. Subhanallah.